Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari operasi yang ada di dalam himpunan bilangan real. Untuk yang pertama, ada sifat komutatif. Apa itu komutatif? Jika diberikan dua buah bilangan real, misalkan saya simbolkan dengan X dan Y, maka berlaku yang pertama ada komutatif penjumlahan, yaitu X plus Y akan sama dengan Y plus X. Kalau kita mempunyai dua sembarang bilangan real, X dan Y, bila kita jumlahkan X plus Y ataupun Y plus X, hasilnya akan tetap sama. Intinya adalah urutan dari bilangan tersebut tidak mempengaruhi hasil dari penjumlahannya. Begitu juga dengan pengurangan. Kemudian untuk yang kedua adalah komutatif perkalian. Ini juga konsepnya sama. Jadi apabila kita memiliki bilangan X dan Y, maka hasil perkalian antara X dan Y, baik itu X dikalikan Y maupun Y dikalikan X, akan tetap sama. Contohnya sebagai berikut. Misalkan saya ambil sembarang X-nya 3, kemudian Y-nya min 5, maka akan diperoleh X plus Y-nya itu 3 plus min 5, yaitu min 2. Sedangkan untuk Y plus X-nya adalah min 5 ditambah 3, yaitu hasilnya juga min 2. Kemudian dengan pengambilan X dan Y yang sama, saya akan memperoleh hasil perkaliannya adalah X dikalikan Y sama dengan 3 dikalikan min 5, hasilnya min 15. Sedangkan untuk Y dikalikan X-nya adalah min 5 dikalikan 3 sama dengan min 15 juga. Dari kedua contoh ini bisa diambil kesimpulan bahwa untuk contoh yang pertama, 3 plus min 5 itu sama dengan min 5 plus 3, hasilnya sama, yaitu min 2. Ini kemudian 3 dikalikan min 5 sama dengan min 5 dikalikan 3 sama dengan min 15. Contoh yang pertama, kita bisa lihat bahwa komutatif penjumlahan itu berlaku. Kemudian untuk contoh yang kedua, kita dapat melihat bahwa komutatif perkalian juga berlaku di dalam himpunan bilangan real. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Jika di sifat asosiatif ini, kita akan melibatkan 3 buah bilangan real, yaitu misalkan saya bernama X, Y, dan Z. Untuk penjumlahan berlaku X plus Y plus Z. Di sini kita jumlahkannya Y plus Z-nya terlebih dahulu, karena di dalam kurung akan sama dengan X plus Y yang kita jumlahkan terlebih dahulu, hasilnya baru dijumlahkan ke Z-nya. Kemudian jika perkalian kurang lebih sama, X dikalikan hasil dari perkalian Y dan Z-nya terlebih dahulu akan sama dengan hasil perkalian antara X dikalikan Y terlebih dahulu, baru dikalikan Z. Intinya adalah dari sifat asosiatif ini, urutan operasinya tidak mempengaruhi hasilnya. Jadi hasilnya akan tetap sama jika kita mau mengoperasikan yang di belakang dulu atau yang di depan dulu. Contohnya sebagai berikut. Misalkan saya ambil sembarang nilai X di dalam himpunan bilangan realnya adalah 3, Y-nya min 5, dan Z-nya 1/3, maka diperoleh untuk urutan yang Y plus Z dijumlahkan terlebih dahulu akan diperoleh hasil sebagai berikut. 3 ditambah yang di dalam kurungnya min 5 plus 1/3, min 5 plus 1/3 itu sendiri, hasilnya adalah min 5 nya kita ubah menjadi min 15/3, sehingga diperoleh min 14/3, baru kita jumlahkan dengan 3, sehingga diperoleh min 5/3. Ini juga akan menghasilkan hasil yang sama jika kita jumlahkan 3 dengan min 5 nya terlebih dahulu. Apabila kita jumlahkan 3 dengan min 5 nya terlebih dahulu, akan diperoleh min 2, baru dijumlahkan dengan 1/3, sehingga diperolehnya min 5/3. Hasilnya sama. Nah, jika kita sudah mengetahui tentang sifat asosiatif ini, salah satu tujuannya adalah kita dapat mempermudah proses perhitungan kita
Misalkan dari contoh ini saja, kita punya 3, min 5, dan 1/3. Apabila mau kita jumlahkan terlebih dahulu, kita mempunyai pilihan mau langsung menjumlahkan ketiganya, ataupun 2 bilangan terlebih dahulu kita jumlahkan, baru kita jumlahkan dengan 1 sisanya. Nah, dari 2 contoh urutan ini, untuk cara yang kedua, yaitu 2 urutan di depan kita kerjakan terlebih dahulu, akan lebih mudah daripada jika kita mengerjakan yang 2 di belakang terlebih dahulu. Karena apabila kita mengerjakan 2 di belakang terlebih dahulu, kita perlu menyamakan penyebutnya 2 kali. Nah, salah satu tujuan dari kita mengetahui sifat operasi ini adalah untuk mempermudah dalam perhitungan saja. Karena kita sudah tahu bahwa jika sifat ini berlaku, maka kita bisa menjumlahkan yang di depan dulu maupun yang di belakang terlebih dahulu, karena hasilnya akan tetap sama. Kemudian contoh lainnya untuk operasi perkalian juga sama. Jika kita kalikan 2 di belakang akan menghasilkan min 3 dikalikan 1/3 dulu adalah min 5/3, baru dikalikan dengan 3 hasilnya min 5. Sama juga jika kita mengalihkan yang di depan terlebih dahulu, yaitu 3 dikalikan min 5 akan menghasilkan min 15, kemudian baru dikalikan dengan 1. Selanjutnya, hasilnya yang ketiga adalah sifat distributif. Jadi misalkan kita diberikan 3 buah bilangan real x, y, dan z, maka akan berlaku sifat distributif sebagai berikut. Jadi ada perkalian penjumlahan dan juga perkalian pengurangan. Istilah sederhananya ini seperti perkalian pelangi. Jadi yang di luar dikalikan dengan yang ada di dalam kurung. Untuk yang pertama, x dikalikan y ditambahkan x dikalikan z. Untuk yang kedua, x dikalikan y dikurangi x dikalikan z. Intinya adalah kita boleh mengerjakan penjumlahannya terlebih dahulu di dalam kurung atau pengurangannya, kemudian dikalikan, atau kita mengalihkannya dulu masing-masing pasangannya baru dijumlahkan. Nanti hasilnya akan sama saja. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya x-nya 3, y-nya min 5, dan z-nya 2. Jika kita jumlahkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, hasilnya adalah min 5 plus 2 itu min 3, kemudian baru kita kalikan dengan 3 yang ada di luar, hasilnya menjadi min 9. Akan sama hasilnya jika kita kalikan masing-masing dulu pasangannya, 3 dengan min 5 dan 3 dengan 2, lalu baru kita jumlahkan. Itu hasilnya sama-sama min 9. Selanjutnya ada sifat berupa elemen identitas di dalam operasi himpunan bilangan real. Jadi definisi dari elemen identitas itu sendiri adalah dia berupa unsur netral yang apabila kita operasikan baik berupa penjumlahan maupun perkalian akan menghasilkan dirinya sendiri atau bilangan itu sendiri. Nah, apabila dalam operasi penjumlahan kita simpulkan elemen identitas dalam penjumlahan adalah E+, bilangannya adalah 0 karena untuk semua x elemen di dalam himpunan bilangan real berlaku x plus 0 akan sama dengan x berapapun nilai x-nya. Kemudian dalam operasi perkalian, elemen identitasnya adalah 1 karena setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi untuk semua x yang ada di dalam himpunan bilangan real, apabila si x itu dikalikan dengan 1, maka hasilnya akan tetap x itu sendiri berapapun nilai x-nya. Selanjutnya adalah inverse. Inverse definisinya adalah unsur kebalikan dari suatu bilangan yang jika kita operasikan baik berupa penjumlahan maupun perkalian akan menghasilkan elemen identitas. Maka jika suatu bilangan dijumlahkan dengan inverse-nya maka akan menghasilkan 0. Dalam operasi penjumlahan, setiap bilangan x mempunyai inverse-nya yaitu min x. Jadi misalkan x-nya 3 ya berarti inverse-nya itu min 3. Apabila x-nya itu misalkan min 2 berarti inverse-nya adalah 2, jadi kebalikan tandanya.
Jika kedua pasangan bilangan itu yang saling inverse tadi itu kita jumlahkan, maka akan menghasilkan 0, di mana 0 ini adalah elemen identitas di dalam operasi penjumlahan tadi. Kemudian di dalam operasi perkalian, inverse-nya adalah 1 per X kecuali 0. Jadi misalkan X-nya itu 3, berarti inverse-nya 1 per 3. Kalau X-nya min 3, berarti 1 per min 3. Semua bilangan di dalam himpunan bilangan real memiliki inverse 1 per bilangan tersebut kecuali bilangan 0. Jadi untuk 0 tidak memiliki inverse. Apabila suatu bilangan dikalikan dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan 1, di mana 1 ini adalah elemen identitas di dalam operasi perkalian. Sehingga operasi suatu bilangan dengan inverse-nya akan menghasilkan elemen identitas. Selanjutnya ada beberapa sifat tambahan tentang operasi bilangan real. Jika diketahui A plus C itu sama dengan B plus C, maka A sama dengan B. Sederhananya adalah seperti hukum pencoretan bilangan. Karena di ruas kiri dan di ruas kanan ada sama-sama nilai C, maka bisa kita coret. Sehingga hasil sederhananya adalah A sama dengan B. Untuk yang kedua, kurang lebih sama, namun ini dalam operasi perkalian. Jika AC sama dengan BC, maka A sama dengan B. Di sini yang dicoret adalah C-nya. Kemudian min dari min A adalah A. Jadi min ketemu min itu akan menghasilkan positif. Kemudian apabila A dipangkatkan min 1 atau 1 per A gitu ya, kemudian dipangkatkan min 1 lagi, maka akan kembali ke A itu lagi. Nah, apabila ada perkalian antara dua buah bilangan dan salah satu bilangannya itu negatif, maka hasil perkaliannya itu pasti negatif. Misalkan yang negatif adalah bilangan yang kedua, di sini saya simbolkan A dikalikan min B, itu akan sama dengan hasilnya dengan apabila yang negatif adalah bilangan yang pertama, yaitu min A kali B, hasilnya akan sama-sama min AB. Nah, kemudian untuk yang keenam, apabila kedua bilangannya negatif, kemudian dikalikan, maka hasil perkaliannya akan menjadi bilangan yang positif. Selanjutnya, jika dua buah bilangan dikalikan kemudian menghasilkan 0, maka kemungkinannya ada dua, bilangan yang pertama itu 0 atau bilangan yang keduanya yang 0. Jadi salah satu bilangannya pasti 0. Untuk yang ke-8, apabila dalam bentuk pecahan A per B sama dengan pecahan C per D, maka kita bisa membuat perkalian silang antara keduanya. Jadi A-nya dikalikan dengan D, B-nya bisa dikalikan dengan C. Kemudian untuk penjumlahan dua buah pecahan atau pengurangannya, apabila penyebutnya sudah sama, kita bisa tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya saja. Contohnya seperti ini, misalkan A per C ditambahkan atau dikurangkan dengan B per C, dan C-nya sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu A dan B. Namun jika penyebutnya belum sama, maka kita perlu menyamakannya terlebih dahulu, dan cara yang paling mudah adalah dengan mengalikannya. Kita kalikan penyebutnya C dan D, kemudian untuk pembilangnya itu sendiri kita kalikan silang. Jadi A-nya kita kalikan dengan D, kemudian B-nya kita kalikan dengan C, baru dijumlahkan. Selanjutnya untuk perkalian pecahan, cara mengalikan dua buah pecahan adalah kita kalikan pembilang dan penyebut itu masing-masing. Jadi pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Kemudian untuk pembagian, kalau untuk pembagian caranya agak sedikit berbeda. Jadi di dalam pecahan, apabila kita ingin membagi dua buah pecahan, pecahan yang kedua kita balik terlebih dahulu, yang tadinya pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, kemudian baru kita kalikan. Cara pengaliannya sama seperti yang sebelumnya, pembilang dikalikan pembilang, kemudian penyebut dikalikan penyebut.